Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama saya di Aufa Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video tutorial mengenai cara membaca jangka sorong atau vernier kaliper dengan benar ya. Nah, di sini saya punya satu buah jangka sorong. Ini merek Mito Toyo dengan ketelitian 0,05 mm ya. Jadi ini jangka sorongnya. Nah, pada kesempatan kali ini nanti saya akan memberikan video tutorial mengenai bagaimana cara membaca hasil pengukuran dari jangka sorong ini atau dari vernier kaliper ini ya. Jadi jangka sorong ini adalah salah satu alat ukur yang biasa atau yang sering kita jumpai pada beberapa bidang pekerjaan, baik itu yang pertama di bidang teknik pemesinan atau di teknik otomotif. Nah, fungsi dari jangka sorong ini sendiri adalah yang pertama bisa digunakan untuk mengukur diameter luar atau ketebalan suatu benda. Yang kedua bisa digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Terus yang ketiga bisa digunakan untuk mengukur kedalaman dari suatu benda. Jadi jangka sorong ini memiliki tiga fungsi, bisa mengukur untuk ketebalan atau diameter luar suatu benda, bisa untuk mengukur diameter dalam suatu benda, dan bisa juga untuk mengukur kedalaman suatu lubang atau suatu benda. Nah, untuk pembacaannya itu hampir sama, baik itu digunakan untuk pengukuran diameter luar, diameter dalam, terus ketebalan benda ataupun kedalaman dari sebuah benda. Jadi cara membacanya sama, cuman posisi pengukuran atau bagian yang digunakan untuk mengukur antara pengukuran diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman itu yang berbeda. Cuman pada prinsipnya hasil atau cara membacanya sama. Nah, untuk cara membacanya sendiri cukup mudah dan kita bisa lakukan nggak sampai 5 menit sudah harus bisa membaca dari hasil pengukuran jangka sorong ini ya. Nah, saya berikan contoh, ini ada jangka sorong, ini saya tarik ya, terserah ya, bebas ya. Ini saya tarik jangka sorongnya sampai di ukuran segini misalnya. Nah, cara yang pertama untuk melakukan pembacaan dari hasil pengukuran jangka sorong ini, yang pertama, ini ada dua skala. Yang pertama yang atas ini ada skala utama. Jadi yang atas ini ada yang dinamakan skala atau biasa disebut dengan skala utama. Terus yang di bawah ini biasa disebut dengan skala vernier atau skala Nonius. Ini yang di bawah ya. Nah, untuk pertama kita baca yang ada pada skala utama ini. Caranya gimana? Caranya kita lihat angka 0 yang ada pada skala Nonius ini. Nah, kalau ini bisa dilihat, setiap satu strip pada skala utama ini nilainya adalah 1 mm. Jadi setiap satu strip pada skala utama ini nilainya 1 mm. Nah, untuk ini bagian yang lurus ini pada skala yang ke 28 ya. Bisa dilihat 28 lebih ya. Ini bisa dilihat 28, sekian nanti ya. Jadi kita tulis dulu 28. Jadi kita tulis angka dulu 28 mm. Nah, selanjutnya yang kedua bisa kita lihat bahwa skalanya lebih dari angka 28 mm. Tinggal kita cari komanya, lebih atau kelebihannya, dengan cara kita melihat mana garis pada skala utama yang sejajar dengan garis pada skala Nonius. Jadi yang paling sejajar. Jadi ketika menggunakan jangka sorong ini, sebaiknya antara pandangan mata kita dengan skala pada alat ukur itu harus tegak lurus. Jadi supaya didapatkan hasil pengukuran yang lebih akurat. Nah, coba kita cari
di mana garis pada skala nonius yang lurus dengan skala utama yang paling lurus. Nah, ini bisa kita lihat yang paling lurus berada pada angka 7 pada skala nonius. Berarti ini bisa kita tulis dengan 0,7 mm pada skala noniusnya ya. Tadi kalau yang skala utama ini kan 28 mm, yang skala nonius 0,7 mm. Nah, bagaimana membacanya? Membacanya tinggal kita menambahkan antara hasil pembacaan dari skala utama dengan skala nonius. Jadi kita tambahkan skala utama tadi adalah 28 mm dan skala nonius adalah 0,7 mm. 28 mm tambah 0,7 mm adalah 28,7 mm. Nah, hasil pembacaan jangka sorong yang saya berikan atau sebagai contoh pada kesempatan kali ini adalah 28,7 mm. Terus saya berikan contoh yang kedua. Segini seandainya ya. Nah, caranya tetap sama, yaitu bagaimana cara membacanya? Dengan cara menjumlahkan hasil pembacaan pada skala utama dengan hasil pembacaan pada skala nonius atau skala Vernier. Ya, kita baca dulu pada skala utamanya. Nah, pada kali ini skala utamanya menunjukkan pada angka 15 mm. 15 mm. Nah, kita tulis dulu 15 mm atau bisa kita ingat-ingat ya. Terus yang kedua, kita lihat pada skala noniusnya. Mana garis pada skala nonius yang sejajar atau lurus dengan garis pada skala utama. Ini bisa kita lihat, ini nggak lurus, bisa kita lihat, kita cari yang paling lurus. Nah, ini bisa kita lihat yang paling lurus itu antara angka 7 dan angka 8 pada skala nonius. Bisa kita tulis kalau di antara angka 7 dan angka 8 berarti separuhnya adalah 0,05 ya. Berarti ini adalah 0,75 mm. Kita ingat-ingat dulu atau kita tulis dulu supaya tidak lupa. Nah, jadi hasil pembacaan kali ini pada jangka sorong ini adalah 15 mm ditambah 0,75 mm. Jadi hasil pembacaannya adalah 15,75 mm. Sangat mudah ya. Enggak sampai 5 menit kita sudah bisa membaca hasil pengukuran dari jangka sorong ini. Nah, itu contoh yang kedua. Ini saya berikan lagi contoh yang ketiga biar lebih yakin atau lebih pasti ya. Saya tarik di garis ini. Nah, untuk cara yang ketiga tetap sama. Jadi cara membacanya sama. Kita menjumlahkan hasil pembacaan pada skala utama dengan hasil pembacaan pada skala nonius. Kita lihat dulu pada skala utamanya. Pada skala utamanya ini menunjukkan di angka 42 mm. Ini bisa kita lihat dengan jelas ya, 42 mm. Nah, kita catat atau kita ingat-ingat juga nggak apa-apa. Yang penting nggak lupa dari hasil pembacanya. Bisa kita catat 42 mm. Nah, untuk yang pada skala noniusnya kita cari mana garis yang paling lurus atau yang sejajar dengan garis skala utama. Jadi bisa kita cari, ini kurang sejajar yang angka 2,5 kurang sejajar. Nah, ini tepat di angka 3 pada skala nonius. Itu sejajar dengan garis pada skala utama atau lurus ya, paling lurus ya.
Berarti hasil pembacaan pada skala Nonius atau skala Vernier ini adalah 0,3 mm. 0,3 mm. Jadi hasil pembacaannya adalah kita jumlahkan antara hasil pembacaan pada skala utama dengan hasil pembacaan pada skala Nonius. Yaitu skala utama adalah menunjukkan 42 mm. Sedangkan yang skala Nonius menunjukkan 0,3 mm. Jadi kita jumlahkan saja 42 mm ditambah 0,3 mm sama dengan 42,3 mm. Gitu ya. Jadi hasil pembacaan atau hasil pembacaan jangka sorong pada contoh yang ketiga ini adalah 42,3 mm. Nah, cukup mudah ya. Jadi pada pembacaan jangka sorong ini cukup mudah dan bisa kita lakukan dengan sangat cepat. Ya. Enggak sampai 5 menit satu pembacaan jangka sorong sudah selesai. Nah, cukup sekian video kali ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.